Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor teknologi dan ada beberapa yang saya selipin. Yang pertama ada MDLN, kedua Goto, ketiga Buka, keempat EMTK, kelima SRTG, keenam WIRG, ketujuh SCMA, kedelapan MPPA, kesembilan MLPL, dan terakhir Bopin. Langsung saja ke saham pertama, ada MDLN yang hari ini ditutup menguat 7,27% ke harga 118. Kalau dilihat transaksi asing belum ada, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDLN bagus. Ini sepertinya ya terkonfirmasi break ya, karena naik turunnya nih 5 poin, dia itu berhasil break dari resisten yang cukup kuat ya 115, tapi ada resisten konfirmasi 120. Besok kalau dilewati ini udah siap kemana-mana ya. Dan ada pola ini bisa jadi cup and handle dengan target kenaikan. Kalau dari bottom ke neckline ya, pakai 120 aja angka genap, 150 targetnya, atau terdekat 140 besok, semoga dicapai ya, semoga aja besok. Tapi disclaimer on ya, kalau dilihat nih volume saat dia turun juga kecil, saat dia break 115 volumenya besar. Jadi ini menarik menurut saya, besok itu peluang breakout dari 120. Kalau dilihat juga ya, ini dia mematahkan tren downtrendnya udah dari semenjak Agustus 2022. Ini patah ini juga bisa dibilang sudah breakout dari pola Pauline wedge ya, atau pola cup and handle-nya juga bisa ya. Ini handle-nya dan dia break ya. Besok itu peluang besar melanjutkan kenaikan ya, karena EMA 20-nya juga sudah di atas, EMA 60 sudah di atas, EMA yang paling besar udah di bawah. Dan sudut kemiringannya sedikit lagi akan lebih dari 45 derajat ya. Besok peluang besar untuk MDLN break dari 120. Tapi disclaimer on ya, EMA sedanya juga bagus, sudah mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, hampir sedikit lagi. Tapi volume sudah mendukung. Menurut saya besok ada potensi jauh. Kalaupun yang minat beli ya pakai strategi masing-masing lah, di mana stop loss-nya ya. Kalau saya sih stop loss-nya ya di bawah 110. Ya aja 9% ya udah ya, nggak masalah kalau 9%. Jadi seperti itu, karena targetnya juga cukup besar nih ke 150 itu target, atau terdekatnya dulu aja nih 140 besok, semoga dicapai ya. Ini risk rewardnya kalau mau cut loss di area 114 juga bisa ya, tapi saya cut lossnya dia di bawah 110 aja nih, 7%an dari harga sekarang. Ya udahlah, cut loss aja, kan targetnya juga tinggi tuh, 100 minim ya 131. Besok itu 11%, risk rewardnya juga masih masuk, apalagi ke 140 high-nya di bulan Juni. Peluang besar ke sana menurut saya loh ya. Besok break tuh 120, apalagi besok bisa tutup di atas 120. Nih risk rewardnya ada 1/3 ya, nggak masalah kalau 7% cut loss itu masih bisa nggak masalah. Di masih 10% tuh masih ideal. Yang penting siap cut loss aja, yang penting trading plan-nya bener. Jangan yang toleransi ya. Ya ini maksimal menurut saya ya, stop loss-nya 100, di bawah 110 stop loss gagal. Tapi bisa ada konsolidasi ya. Kalau mau nggak pakai stop loss boleh juga, cuman perlu waktu nunggu dia konsolidasi. Karena kalau dia turun dari 115-nya apalagi jebol 110 ya, konsolnya di bawah lagi. Range-nya bisa di area ini. Nah, 105 atau 104 ke 115 tektok area ini. Saya cut aja. Tapi tergantung masing-masing ya. Kalau minat juga ya mau hold ya silahkan. Karena trennya MDLN ini masih oke ya, masih ke atas dan peluang besok break. Tapi disclaimer on. Langsung saja ke saham kedua. Ada Goto yang hari ini ditutup ARB terkoreksi 6,79% ke harga 302. Pantesan tadi Big Bang yang ditarik naik ya. Ternyata Goto jadi penekan ISG hari ini ya. ARB kalau dilihat asing belum dibuka, tapi asing kemarin beli ya 2 hari. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Goto ke 300, apakah ada pantulan karena seller juga kuat hari ini? Kalau nggak salah laporan keuangannya jelek ya Goto. Sekilas saya baca itu kalau nggak salah di news, Goto itu masih membukukan rugi. Tapi ada info menarik, Goto itu membeli 100% saham kripto ya. Cuman saya lupa tadi kripto apa, Maxima atau apa ya, tadi PT kripto Maxima apa gitu. Tapi ya memang teknikannya jelek ya. Apakah mungkin ada pantulan? Kalau dilihat ini kan ada pola bullish penan ya nih, dan dia sempat break gagal dan turun, dan coba break hari ini gagal. Ini udah valid menurut saya, potensinya turun. Targetnya bisa hitung seperti ini ya. 300 memang bisa ada pantulan ya. Pokoknya harus mantul dia dari 300. Tapi kalau dilihat support kuatnya itu ada di 280. Itu yang nggak boleh turun dari itu. Kalau dia turun dari itu, peluangnya pola dead cat bounce ya. Target arah
220 atau ini 240, 220 dan 200 itu. Jadi Goto menurut saya kalaupun yang ada spek buy di 300 nanti kalau dia tutup di bawah 280 baru cut loss silahkan. Kalau mau cut loss dia tutup di bawah 300 silahkan, karena kalau dia tutup di bawah 300 kan lossnya kecil aja, paling mentok 2% lebih 3% lebih, ya udah daripada di bawah sampai 6% sampai 8% cut lossnya. Tapi tergantung masing-masing ya, karena setiap orang itu berbeda-beda dengan profil resikonya ya. Jadi seperti itu. Untuk Goto menurut saya bisa turun lagi ya. Besok bisa ada pantulan ya, mungkin ada pantulan. Cuman ini udah lemah menurut saya kalau udah di bawah 320. Seperti itu. Untuk Goto langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Buka yang hari ini ditutup terkoreksi 1,3% ke harga 300. Asing belum kelihatan, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Buka konsolidasi lagi dan apakah ini bertahan? Kalau dilihat hari ini kan candle inside bar, candle di dalam candle sebelumnya. Ya, kalau bisa tutup besok di atas 310 itu cukup bagus ya. Dan Buka jangan turun dari, ya harusnya 300 ini jangan turun dari itu. Tapi kan ada EMA 60 nih di 290, yaitu bisa dipakai untuk toleransinya. Tapi kan Buka ini naik turunnya itu 20 poin. Ada peluang juga bisa mantul dari 280 itu kan. Jadi ya itu kadang mengganggu psikologis trader kan. Kadang kasih toleransi jebol 290, kasih toleransi lagi mungkin ada pantulan 280 nggak mantul, cari support selanjutnya kan, biasa seperti itu ya. Semakin dicari support semakin turun, makin dalam kan makin nyangkut ya. Biasanya itu yang saya rasakan dulu ya, lagi awal-awal trading setahun tuh ya seperti itu awal-awal mulai ya. Selalu mencari support selanjutnya, mungkin ada pantulan di situ. Akhirnya terlalu dalam karena nyangkut, semua saham sangkut nggak bisa gerak ya. Salah satu saya cut loss kalau nemu saham yang bisa berpotensi. Pas saya beli yaitu di luar skenario dia turun, saya kasih toleransi, saya ulang lagi kesalahan saya yang lama. Setiap support itu saya kejar, lihat support toleransi akan mantul di support selanjutnya jebol, support 3 jebol, 4 jebol ya, makin dalam juga ya. Seperti itu terulang terus. Kalau saya dulu tuh yang waktu nggak punya trading plan ya, sekarang kan udah punya trading plan ya udah pejam mata aja, udah kayak robot ya, karena ya nggak mungkin kita bisa mengendalikan market. Tapi kalau saham-saham big cap ya nggak masalah ya. Untuk saham-saham big cap, kalau saya dulu itu sering kena margin ya, 1 tahun pertama tuh karena menggebu-gebu juga kan, baru mulai dan baru 1-2 kali profit udah percaya diri pakai margin dan nggak pakai stop loss. Itu setiap 4 hari kena stop loss ya, kena margin call karena nggak tambah kan ya, itu hampir habis tuh uangnya. Nah jadi seperti itu ya. Untuk Buka kalau saya sih wait and see aja dulu ya. Untuk saham teh belum, menurut saya. Untuk Buka ini juga ya mungkin bisa bagus ya. Kalau besok bisa, atau Jumat bisa tutup di atas 310. Seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 1910 menguat 0,52%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal IMTK lagi konsolidasi ya. Yang penting IMTK nggak turun dari 1800 itu aja. Kalau mau bagus ya memang minggu ini atau minggu depan harus kembali ke atas 2000 dan jangan turun dari 1800. Kalau dilihat candle bulanannya bisa nggak nih? Nah ini bisa. Nah ini kan bahaya nih, candle bulanannya aja hammer terbalik nih ya. Coba ya ini kan hammer terbalik nih. Doji ya. Ya ini bisa di reject nggak? Bisa di reject asalkan IMTK bulan depan bergerak di atas 2000 dan kalau bisa toleransinya jangan turun dari 1800. Itu titik amannya untuk IMTK kalau mau reject candle hammer terbaliknya ini. Tapi kalau jebol 1800 ya konfirmasi hammer terbalik dengan target bisa sampai itu 1600. Untuk IMTK ini sudah gagal ya. Importer and soldernya sempat break 2200 habis itu turun dan jebol lagi 2000. Nah jadi seperti itu. Untuk IMTK kalau saya lihat ya masih konsolidasi dan jangan turun dari 1800 EMA 60 nya ini. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang hari ini ditutup terkoreksi 0,75% ke harga 2640. Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summernya SRTG ada sedikit akumulasi.
Langsung saja ke teknikalnya. STTG koreksi dengan volume kecil ya. Setelah dia break kembali 2600, besok harus hijau. Kalau bisa minimal tutup besok atau Jumat ya. Jumat di atas 2700. Lebih bagus lagi di atas 2800. Dan kalau bisa SRTG jangan turun lagi dari 2600. Kalau dia turun ya peluang besar 2500, 2400. Itu memang toleransinya ya. 2400 itu toleransinya. Jebol itu ya lanjut turun lebih dalam. Dan ini 2700 kalau di break ya udah, ini pola descending triangle, targetnya 3000. Dan apalagi kalau dilihat dari Stockbit ya, kalau Bapak Ibu tertarik untuk trading di Stockbit bisa klik link yang ada di deskripsi ya, nanti saya sematkan. Nah, ini Stockbit ini yang paling bagusnya ada seasonality, dan terlihat SRTG itu di September, Oktober, bahkan dari 4 tahun yang lalu itu selalu hijau ya, selalu menguat atau rebound. Dan September tahun lalu dia tuh menguat 18%. Dan terlihat ya, kita lihat chart SRTG ini kan bagus, dia berhasil break dari pola cup and handle. Memang sempat turun tapi kemudian naik, dan sempat turun tarik naik, berarti itu dijaga ya SRTG. Kalau dilihat di candle monthly-nya bagus, menutup penuh candle hammernya ini ya, bodinya. Dan kalau bisa tutup di atas 2700, 2800 itu bagus. 2 hari ke depan mungkin nggak ya, semoga aja. Tapi yang penting tutup di atas 2600 itu sudah oke ya. Kalau dilihat high-nya bulan lalu itu ada di 2620, berarti tutup di atas 2620 aja udah oke tuh SRTG bulan ini ya. Dan hari ini dia udah di 2640, atau 1-2 hari ke depan harus rebound lah hijau. Dan apalagi ini kan membentuk pola descending triangle, tinggal nunggu break 2800 peluang besar untuk SRTG. Menarik gak SRTG? Kalau yang belum punya ya bisa spec buy, tapi disclaimer on ya. Kalau mau kasih toleransi sampai 2000 baru jebol, 2400 baru jebol, sekitar 10% harga sekarang. Tapi targetnya ya 3000 nih risk rewardnya, apalagi dia bisa naik sekitar 18% ya. Tapi nggak usah tinggi-tinggi 18%, dia uji 3000 aja ini udah bagus. 3100 neckline-nya ini neckline yang akan diuji. Kalau dia berhasil break 2800 ya sangat mungkin dia ke 3100 1-2 minggu ke depan ya. Yang penting kuncinya jangan turun dari 2600 lagi. Kalau dia turun udah lemah. Tapi ada peluang mantul dari 2400 konsolidasi. Tapi momentumnya tetap akan uptrend ya sampai akhir tahun. Cuman itu membuat swing low-nya di mana. Siapa tahu yang seperti analisa saya sebelumnya, September biasanya ISG merah, ISG hijau ya. SRTG hijau, nanti Oktober baru ada koreksi mungkin aja. Atau seperti yang di sini kan, dia itu malah nggak pernah koreksi di bulan 2021. Di 2020 juga nggak pernah koreksi selama 4 bulan sampai akhir tahun ya. Nah itu peluangnya bagus tuh SRTG. Cuman kita harus punya trading plan. Jangan cuma melihat seasonality-nya ini. Kalau dilihat SRTG ini ya, yang penting jangan turun dari 2400. Itu kasih toleransinya ya. Jadi kalau Bapak Ibu nekat beli dari sekarang, stop loss 10% ya nggak masalah ya. Lamsam 10% rugi itu nggak masalah, cut aja. Cuman ya kan setiap orang itu ada berbeda, dan ada yang nggak kuat juga lihat 10%, cut loss juga kan nggak kuat, apalagi melihat nominal. Biasanya kalau lihat nominal 10% itu nggak kuat, berarti memang psikologisnya belum sampai, biasanya belum bisa ya, harusnya dikurangi. Jangan sampai situ, sampai bisa Bapak Ibu itu tega cut loss misalnya 10% sesuai trading plan, 10% cut loss ya harus tega. Nah itu ya, jadi seperti itu untuk SRTG. Menarik nih, semoga aja September ceria, 3000 lewat untuk SRTG. Disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 525, terkoreksi 0,94%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dia dari broker summary-nya, WIRG ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIRG mantul dari 500 ya. Tadi dia menyentuh praksi harga 500, hampir berubah ke 2 poin lagi ya, dari 5 poin ke 2 poin, tapi dia mantul ya. Apakah ini sinyal pembalikan arah atau mencoba kembali konsolidasi? Bisa jadi ya. Saya nggak perhatikan juga tadi ya, kalau ada tadi saya bisa suruh spec buy itu untuk WIRG ya, cuman saya nggak pasang alarm juga ya. Ini sebenarnya bagus nih karena dia itu konsolidasi, dan candle hari ini hammer, bisa ada peluang untuk besok technical rebound. Tapi kalau ada yang beli tadi di 510, 505, mungkin di 500 itu nggak banyak yang dapat ya, karena itu harga terendahnya. Mungkin ya barang bandar aja di situ yang nampung. Dan targetnya kemana besok dia rebound ya, bisa ke 550 itu, bisa naik 5% ya. Tapi disclaimer on untuk WIRG. Jadi seperti itu untuk WIRG. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada SCMA yang ditutup terkoreksi 0,87% ke harga 226. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya SCMA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SCMA ya masih konsolidasi ya, masih sama. SCMA itu kalau di bawah 240 250 kurang menarik ya. Cuman kalau mau main-main pendek atau berharap dari 220 ke 250 240 ya bisa aja. Yang penting stop loss kalau dia jebol 220 ya, karena ada peluang dia jebol 220 itu 200, tapi kelihatannya ini selalu bertahan. Coba turun ke 220 tarik naik, coba turun tarik naik, ya tinggal nunggu 1 minggu 2 minggu ke depan lah. Kalau berhasil break 240 tuh bisa jadi tetap ini ya swing low, dan ya udah alahnya itu EMA 200 270 untuk SCMA. Jadi seperti itu aja untuk SCMA. Kalau dilihat candle bulanannya, SCMA bulan ini tuh naik ya 2,73%, tapi open gap up dari bulan lalu. Oh, cukup bagus nih. Yang penting jangan turun ya kalau untuk tren jangka pendek 220. Tapi kalau Bapak Ibu mainnya bulanan, ya jangan turun dari 200. Targetnya bulanannya ya 300 gitu kalau main bulanan ya. Cuman ya itu resikonya lebih besar, tapi target profitnya juga lebih besar. Ya cuman itu perlu kesabaran. Nih kalau jebol 200 tuh 14% dan target minimal nih 40%. Ya bisa seperti ini nggak? Bisa. Cuman sabar mainnya dan siap nggak stop lossnya dalam, itu aja. Ya untuk SCMA kalau mau pakai 2 kali cicil dan pakai stop loss juga ya bisa aja. Pokoknya stop loss kalau dia jebol 200. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang hari ini ditutup terkoreksi 2,1% ke harga 186. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPPA sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA itu berhasil breakout ya kemarin, cuman hari ini dia koreksi lagi. Ya support minornya 180, itulah 180, jangan turun ya, atau 184 lah ya. Kalau bisa besok langsung hijau itu bagus tuh, apalagi bisa break 190 192 ya udah ke atas. Targetnya masih sama 200. Bisa jadi ini pembalikan arah atau teknika rebound, dan peluang besar teknika reboundnya MPPA itu bisa sampai 200 ya, atau sampai 205. Inilah menguji EMA 20-nya. Memang EMA 20-nya ini masih mengarah ke bawah, tapi ada peluang dia hijau ya. Yang penting jangan turun dari 180 itulah. Toleransinya 175. Jebol itu ya udah gagal untuk SCMA lanjut naik. Jadi seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup terkoreksi 1,29% ke harga 152. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLPL malah ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL juga bagus nih. Ya, risknya kecil. Cut loss-nya di bawah 150 bisa cut. Dan harga sekarang di 152. Dan koreksinya belum kecil. Besok itu ada peluang breakout ya. Tapi disclaimer on ya. Targetnya masih sama 160. Kalau dilewati, dipatahkan trend downtrend. Dan ada peluang untuk mencoba uptrend. Ya, 160 lewat. Risknya juga kecil nih kalau minat ya, tapi disclaimer on. Kalau pakai stop loss boleh, nggak pakai juga boleh nih. Cut lossnya di bawah aja. Bisa di 146. Ini paling 4% lah cut lossnya. Target profit ya seimbang. Beda-beda tipis, beda 2% aja. Profitnya lebih besar 2%. Kalau minat seperti ini. Bahkan kalau ini di break harusnya bisa jadi pola cup and handle. Nih targetnya 180. Bisa seperti ini tarikannya. Kalau minat ya. Ya, lumayan kan 1:5, bahkan hampir ya 4. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Saham terakhir yang hari ini ada BEPIN yang ditutup menguat 3,73% ke harga 1.250. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BEPIN ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BEPIN ada akumulasi, dan apakah ini bagus? Ya bagus. Ini sepertinya juga ya masih sama gambaran saya. Ini swing low-nya 1180 dan targetnya 1300 untuk BEPIN ya. Jadi masih menarik gak BEPIN? BEPIN masih menarik, cuman harganya yang gak ideal kalau baru beli di harga sekarang. Kalau di 1180 1200 ya itu area beli. Kalau harga sekarang ya jangan dulu ya, kurang ideal. Jadi seperti itu aja ya untuk BEPIN. Masih bagus nih.
volume juga meningkat, dan apalagi hari ini tuh ada akumulasi RXJP, CSKZ ya. 4 broker asing itu akumulasi ya, atau 2 broker besar RXJP itu akumulasi besar, dan broker retail yang jualnya yang biasa dipakai retail. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.